Makna hadis tentang kafa'ah. Kriteria kafa'ah. Dalil tentang kafa'ah. Istilah kafa'ah atau sekufu dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus Munjid, diketahui kalimat istilah kafa'ah atau sekufu dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan dijelaskan oleh Mustafa Al-Hind dan Mustafa Al-Buga dalam fikih Al-Manajid tentang kafa'ah yaitu al-kafa'ah, yang dimaksud dengan kafa'ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri. Di sisi lain dalam kitab I'anah Al-Talibin terdapat dalam juz 3 disebutkan bahwa kafa'ah secara bahasa atau secara lughawi ialah suatu perkara yang tidak dijumpai atau tidak terdapat dalam perkawinan maka akan mengakibatkan kecacatan dan batasannya adalah kesepadanan antara calon suami dan calon istri dari segi kesempurnaan ataupun kekurangan. Hadis-hadis tentang kafa'ah. Dalil tentang pentingnya masalah kafa'ah ketika hendak memilih pasangan hidup telah ditetapkan dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pilihlah baik-baik tempat untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah anak-anak perempuan kalian kepada mereka, yang sekufu. Hadis riwayat Dar Al-Qutni, yang artinya, janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu, dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya. Tidak ada mahar kurang dari 10%. Kata kafa'ah terambil dari akar kata al-kafu yang bentuk jamannya akfa, yang berarti sepadan, selaras, atau sama. Kafa'ah dalam tulisan ini adalah keserasian, kesepadanan, kesamaan, kesetaraan yang berkaitan dengan perkawinan. Secara garis besar semua aspek kafa'ah yang menjadi cakupan ulama terbagi kepada satu berkaitan dengan hak Allah yang lainnya berkaitan dengan kemanusiaan. Hak Allah di sini adalah dalam urusan agama dan akhlak. Sedang yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah semua strata sosial yang tercakup di dalamnya seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang aspek mana yang lebih diutamakan di antara aspek-aspek lainnya. Perbedaan seperti ini terjadi karena beda pendapat dalam memahami beberapa hadis Nabi. Selain itu, perbedaan mereka dipengaruhi oleh situasi dan tempat di mana mereka tinggal. Namun mereka sepakat menjadikan kriteria agama dan akhlak menjadi prioritas utama dari kriteria-kriteria yang lain.